Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran IPS di kelas 9 mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan perdagangan internasional beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Yang kedua itu ada menelaah perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Dan yang ketiga ada menafsirkan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menafsirkan faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Oke, sekarang kita akan masuk pada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional itu sudah tidak asing dengan istilah ekspor dan impor ya, di mana dikatakan dalam sebuah negara mengekspor jika negara tersebut menjual produk ke negara lain. Sedangkan jika negara mengimpor berarti negara tersebut membeli produk dari negara lain. Nah, kegiatan ekspor dan impor tersebut merupakan salah satu komponen adanya perdagangan internasional. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua antara perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaannya, jika dalam perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan jika perdagangan internasional kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, perbedaannya, jika perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi secara langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Untuk perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Misal di dalam Indonesia ada sebuah perdagangan antar pulau, maka yang digunakan mata uangnya adalah sama-sama mata uang Indonesia yaitu rupiah. Sedangkan untuk perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda. Misal antar Indonesia dan Singapura, maka yang digunakan mata uangnya tentunya berbeda, yang mana di Indonesia menggunakan rupiah dan di Singapura menggunakan dolar. Untuk perdagangan dalam negeri tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi. Sedangkan untuk perdagangan internasional tentunya akan dikenakan pajak atau biaya masuk. Selanjutnya, perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional terletak pada kualitas barang yang bervariasi pada perdagangan dalam negeri, dan kualitas barang harus mengikuti standar internasional untuk perdagangan internasional. Untuk peraturannya, jika dalam perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangan atau sama dengan hukum nasional. Sedangkan untuk perdagangan internasional, peraturannya perundang-undangan berbeda dan atau menggunakan hukum internasional. Selanjutnya, untuk subbab yang ketiga mengenai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam di setiap negara, di mana hal tersebut mendorong peluang bagi negara-negara untuk melakukan sebuah perdagangan internasional. Indonesia sendiri memiliki beragam kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain, di mana yang kita ketahui bahwa di Indonesia mengelola produksi sumber daya alam masih cukup rendah, sehingga dibutuhkan melakukan kerjasama antar negara. Yang kedua, faktornya ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, di mana ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusianya juga. Suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas.
maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang lebih baik tentunya. Faktor pendorong yang ketiga adalah perbedaan iptek, di mana kemampuan setiap negara dalam menguasai teknologi akan menjadikan negara tersebut sebagai superior dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Faktor pendorong yang selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa, di mana hal ini terjadi pada identitas atau budaya setiap negara. Misalnya, Jepang yang identik dengan kecanggihan alat dan teknologi menjadi daya unggul tersendiri bagi negara lain yang akan bekerja sama dengan negara Jepang tersebut. Dengan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing negara, maka akan mendorong terjadinya kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan. Faktor pendorong yang terakhir adalah adanya perbedaan harga, upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera masing-masing. Jika ada faktor pendorong, maka akan ada faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Faktor penghambat adanya perdagangan internasional tersebut antara lain yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, adanya biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya pembatasan kuota, adanya peraturan-peraturan, dan juga politik dumping, pertentangan politik, baik peperangan maupun bukan. Dampak kebijakan tersebut untuk para pelaku usaha melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kebijakan tersebut menjadi faktor penghambat perdagangan internasional bagi negara tersebut, di mana investor akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Hal itu yang menjadi penghambat negara lain susah maju ketika mau menjual produknya ke negara lain. Terlepas dari faktor penghambat adanya perdagangan internasional, perdagangan internasional itu sendiri tentunya juga membawa manfaat bagi negara-negara yang melakukannya, seperti di mana setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Selain itu, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan manfaat yang lainnya yaitu pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor. Manfaat yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Itulah pemaparan materi kelas 9 mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.